bisa dibilang ada keuntungannya di Cina nanti. Karena di Cina ini lumayan dingin dan sepertinya suhu-suhu seperti inilah yang disukai oleh para pemain timnas kita sekarang gitu. Kayak tadi bisa dilihat saat latihan, ya meskipun semoga nggak ada pemain yang cedera, nggak ada juga kendala-kendala non teknis lain, dan satu lagi, semoga di pertandingan nanti kita mendapatkan wasit yang bisa fair, karena udah keluar juga nih rilis wasitnya. Hai Sobat Bola, balik lagi di channel gue. Dan di video kali ini gue mau membahas mengenai persiapan tim nasional Indonesia untuk menghadapi tuan rumah Cina di laga besok hari. Untuk kalian yang pengen tahu ulasan lengkapnya seperti apa, tonton video ini sampai habis. Dan sebelum itu, gak lupa gue buat ngingetin bantu like dan juga subscribe channel ini biar gue makin semangat lagi bikin konten-konten kayak gini. Let's go, kita bahas. Ya, seperti yang udah sama-sama kita tahu ya, setelah kemarin timnas meraih hasil yang sebenarnya cukup baik, seri di kandang Bahrain, meskipun harusnya kita menang ya, kalau nggak dirampok oleh wasit botak asal Oman itu. Ya, tapi kita udah harus move on nih, karena hari pertandingan berikutnya itu udah semakin dekat. Dan kita sebagai fans sekali lagi harus move on dengan kejadian kemarin dan harus kembali bisa mendukung timnas dan percaya bahwa timnas akan meraih poin penuh pertamanya di kualifikasi ronde ketiga ini ketika menghadapi Cina. Kita bahas satu-satu dulu ya. Kemarin trennya timnas itu lagi bagus nih sampai pertandingan terakhir ini lawan Bahrain, karena Indonesia menjadi salah satu dari kurang lebih 6 tim yang belum kalah di kualifikasi ronde ketiga ini setelah mendapatkan 3 poin dari hasil 3 kali seri. Jangan lihat 3 kali serinya, tapi lihat juga gimana dominasi dan juga kita bisa mendapatkan poin dari laga away. Itu yang mungkin baru bisa terjadi di era timnas sekarang gitu. Kalau dulu-dulu tuh udah ya kita tinggal tidur aja lah. Kita lihat skornya besok udah pasti kalah. Ya bukannya mendiskreditkan timnas yang dulu ya, cuma gue mau bilang kalau timnas yang sekarang ini mungkin bisa kita lebih perhitungkan dan lebih pede lah gitu. Nah, ini terjadi kebalikannya nih di kubu tuan rumah Cina. Setelah 3 kali mengalami kekalahan dan belum mendapatkan poin satupun, Branko Ivankovic selaku pelatih timnas Cina ini terancam dipecat, atau malah udah ada rumor yang bilang kalau dia tuh sebenarnya udah dipecat, cuma tinggal menyisakan di Oktober ini aja menemani timnas Cina melawan Indonesia. Jadi apapun hasil dari Indonesia kontra Cina, Branko Ivankovic udah dipastikan didepak oleh timnas Cina. Cuma gue nggak tahu, yang pasti dari Branko Ivankovicnya sendiri yang gue lihat ada wawancara dia yang bilang kalau timnas Cina harus mati-matian di laga ini karena ini merupakan momen untuk bangkit. Ya secara naluri wajar ya, karena ya dia 3 kali bertanding dan belum dapat poin. Terus juga kalau nggak salah minus golnya lumayan banyak, karena 7-0 melawan Jepang, terus 3-1 melawan Australia dan 2-1 melawan Arab Saudi. Jadi kurang lebih minus 10 ya. Dan dia baru menciptakan 2 gol dan 1 gol juga itu hasil bunuh diri. Jadi ya praktis cuma 1 gol yang hasil kreasi dari open play mereka gitu. Ini nih menjadi sesuatu pertandingan yang akan sangat seru sekali ya. Karena Indonesia haus kemenangan juga dan belum kalah, dan juga timnas Cina ingin mempertahankan gengsi mereka juga dan juga pengen dapetin poin pertama mereka juga. Dan apalagi mereka main di tuan rumah, jadi tuan rumah, dan udah ngasih stadion yang jauh juga dari ibu kota. Kalau nggak salah kayak kemarin aja tuh timnas harus dari Bahrain, karena dicharterin pesawat bisa lebih cepet ya, 9 jam. Karena Cina itu main di kota Qingdao kalau nggak salah.
Tapi ini menjadi blunder juga buat Cina karena dia dari Australia menempuh jarak yang lebih lama daripada timnas Indonesia menempuh jarak dari Bahrain. Jadi ya bisa dibilang ini ada keuntungan sedikit buat timnas karena ada waktu lebih untuk istirahat, dan juga kita lihat di media timnas udah mulai latihan ya di hari ini. Dan juga meskipun sempat ada dikabarin cedera ringan Jordi Amat dan juga Sandy Walsh, tapi gue rasa komposisi pemain timnas ini akan sangat siap untuk menghadapi Cina. Nah, kira-kira gimana nih peluang kita untuk menghadapi Cina nanti? Kalau gue pribadi, kayak tadi gue bilang lagi sekali lagi, gue sangat pede timnas Indonesia bisa mengatasi Cina, karena ini menjadi sesuatu yang kalau kita lihat lah kemarin mungkin ya di awal-awal, karena kan timnas main di Bahrain, suhu di Bahrain kurang lebih 30-an derajat dan juga kering humidity-nya, dan ini membuat pemain kita yang biasa bermain di Eropa itu kesulitan. Di 40 menit pertama terlihat jelas ketika lawan Bahrain itu permainan masih bingung semuanya. Terus mungkin juga ada faktor cuaca juga yang bikin nafas pemain jadi berat, dan ini yang bisa dibilang ada keuntungannya di Cina nanti, karena di Cina ini lumayan dingin, dan sepertinya suhu-suhu seperti inilah yang disukai oleh para pemain timnas kita sekarang gitu. Kayak tadi bisa dilihat saat latihan, ya meskipun Coach Sintayong bilang ada peralihan cuaca karena dari Bahrain yang panas terus menuju Cina yang dingin, tapi ini menjadi sesuatu yang kalau emang udah bisa adaptasi, ini akan sesuatu yang bagus saat game nanti. Kalau gue ngebayanginnya sama kayak kita pas lawan Vietnam. Saat itu Vietnam juga dingin kan, dan kita mendapatkan 3 poin penuh dan juga 3 gol tanpa balas di kandang Vietnam. Dan ini yang gue harapkan bisa terjadi besok dengan permainan timnas Indonesia yang dengan materi pemain yang udah beda lah dari yang kemarin lawan Vietnam, dan ini udah lebih compact, udah lebih lengkap lagi. Ditambah ya mungkin nanti Kevin Dix belum kita bahas di sini ya. Kita mau bahas yang squad ini dulu. Ini aja udah bisa dibilang benteng pertahanan kita udah kuat banget gitu. Kemarin juga ya meskipun Bahrain ngegolin 2, tapi kalian lihatlah golnya itu hasil dari set piece atau tendangan bebas, corner kick, bukan dari open play. Secara open play kelihatan kalau Bahrain kemarin sangat kesulitan menghadapi timnas Indonesia gitu. Jadi sekali lagi ini ada peluang yang sangat besar untuk mendapatkan 3 poin pertama di Cina, dan gue pribadi optimis, malah bisa dibilang sangat optimis timnas Indonesia bisa mengatasi dahaganya atas 3 poin ini, karena dengan permainan-permainan bagus yang kemarin-kemarin, ini saatnya timnas Indonesia mendapatkan 3 poin pertamanya di Qingdao, Cina. Jadi kita lihat aja hari Selasa, dan semoga nggak ada pemain yang cedera, nggak ada juga kendala-kendala non teknis lain, dan satu lagi semoga di pertandingan nanti kita mendapatkan wasit yang bisa fair. Karena udah keluar juga nih rilis wasitnya berasal dari Uni Emirat Arab, dan masih di negara Timur Tengah. Cuma kita berharapnya ini akan menjadi sesuatu yang kayak dulu tuh kemarin kita dicurangi oleh Qatar, ingat gak? Setelah itu kita mendapatkan hal-hal yang bisa dibilang ya lebih mudah lah ya. Karena kan dengan kasus kemarin AFC udah dibikin hashtag mafia segala macem, ini menjadi perbincangan dunia. Pastinya kalau AFC masih ngasih atau wasit masih berani lagi main dengan Indonesia gitu, ini akan menjadi lebih masif, lebih besar, dan mereka akan menanggung malunya sendiri. Karena ya ini udah bukan menjadi suatu rahasia, karena ini adalah rahasia umum bahwa AFC dan juga oknum-oknum negara di Timur Tengah ini sering sekali melakukan hal-hal seperti yang kita dapatkan kemarin. Itu udah terbukti lah dari komentar-komentar dari netizen Jepang, dari netizen Thailand, dari netizen Korea Selatan yang bilang kalau ya emang negara Timur Tengah kayak gitu. Pokoknya negara Timur Tengah teman kita tuh cuma Irak dan juga Palestina. Ingat itu. Oke? Mungkin segitu dulu video kali ini. Sebelumnya gue mau ngingetin kembali buat kalian bantu like dan juga subscribe channel ini biar gue makin semangat lagi bikin konten-konten seperti ini. Thank you for watching. See you on the next video. Bye.